Ini ringkasan dari rumusan-rumusan kebijakan. Jadi percepatan wajib belajar 13 tahun dan kemudian untuk pendidikan tinggi diikuti dengan penguatan ilmu-ilmu hard sciences yang kita sebut sebagai STEM atau STEAM. Dan juga peningkatan produktivitas daya saing dan kemampuan kerja. Di samping juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan itu bertumpu pada sekali lagi guru. Di slide berikutnya, ini kami kutipkan dari Astacita yang diadopsi di dalam RPJMN menjadi prioritas nasional. Nah, prioritas nasional yang relevan dengan kita di Kementerian Pendidikan dan Sektor Pembangunan Manusia adalah di Astacita 4, membangun SDM. Di dalamnya juga ada kesehatan dan ini. Slide berikutnya. Nah, ini kami akan menitipkan kepada Ibu Hetifah berkenaan dengan soal amandemen undang-undang atau penyusunan undang-undang pendidikan tentang 20%. Mohon izin Pak Menteri, dan ini ide yang terbuka untuk didiskusikan. Bolehkah kita mengembalikan mandat 20% itu kepada kementerian yang secara khusus di awal memang didedikasikan yang menyelenggarakan pendidikan? Besok saya dan Bu Hetifah akan diundang oleh salah satu pegiat pendidikan dan membahas RUU. Hal yang sama akan saya sampaikan. Dan karena beliau ketua komisi, kita semua menitipkan kepada beliau. Jadi kita harus memberi batasan penggunaan 20% itu supaya tidak melebar. Dan dengan begitu, maka kita akan bisa menjawab tuntutan publik pendidikan gratis. Kita bisa merespon aspirasi masyarakat, memberikan layanan pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas. Jadi kita semuanya sudah mengidentifikasi struktur anggaran 20% itu perginya kemana. Kalau soal transfer ke daerah tidak soal, karena itu BOS dan tunjangan dan segala macam yang kesemuanya diperuntukkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi langsung. Sementara untuk yang lain-lain kita tidak punya kontrol perginya apakah kemana dan sepenuhnya untuk apa. Karena itu limitasi frasanya bisa kita rumuskan. Dan saya juga sedang menimbang-nimbang frasa apa terbaik. Nanti akan kita konsultasikan pada Prof. Atib juga. Limitasi penggunaan 20% itu. Dan jika itu dimasukkan dalam diktum undang-undang baru pendidikan, disitulah ruang gerak pemanfaatan anggaran pendidikan makin baik untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata untuk semua. Di slide terakhir ini Bapak dan sekalian, kami ingin mengatakan bahwa perlu ada keselarasan antara kebijakan-kebijakan di pusat dengan di daerah, RPJP, RPJMN, dan RPJM daerah. Nah, sudah ada komitmen Kementerian PPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penyelarasan. Dan nanti bisa dikutip, bisa dirujuk. Dan ini pentingnya letak forum ini amat sangat strategis untuk komunikasi kebijakan nasional dengan penyelarasan di daerah.